Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Ghafiril dzambi wa qabilit tawb, syadidil iqabi dzit tawli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hewan kurban itu Allah sebut dengan bahimatul an'am, binatang ternak. Yang dijelaskan Nabi hanya 3 jenis saja, yaitu unta dengan segala jenis untanya, sapi dengan segala jenis sapi termasuk rebo, anak sebisa, dan kambing dengan semua jenis kambingnya. Selain itu, kalau hewan yang lebih baik, lebih mahal, itu nggak boleh. Kuda misalnya kan lebih baik, halal, lebih baik, lebih mahal, dan akarnya daging lebih enak. Tapi nggak boleh korban dengan kuda. Untuk hewan ini yang 3 tadi sangat rinci tentang sifatnya, umurnya, pembiayanya. Tentang umurnya itu ditetapkan Nabi, hadisnya begini: la tatbahu illa musinnatan illa ayyasira alaikum fatatbahu jada'atan menadhahin. Adalah korban kecuali yang berumur saja. Umurnya itu berapa? Dijelaskan oleh Nabi, unta 5 tahun penuh masuk tahun ke-6, sapi 2 tahun penuh masuk tahun ke-3, kambing 1 tahun penuh masuk tahun kedua. Tapi untuk kambing khusus Nabi mengatakan dalam hadisnya, illa ayyasalamualaikum fatatbahu jad'atan. Kalau kambingnya selain kambing biasa sulit mencarinya, boleh yang domba berumur 6. Khusus domba boleh ber-6, yang lainnya harus 1 tahun. Itu tentang umurnya. Kemudian hewan ini harus bebas dicatat. Nabi mengatakan ada 4 cacat minimal nggak boleh ada di hewan kurban, dan mengatakan arba'un la tajuzu fil dhahaya. Ada 4 cacat nggak boleh ada di hewan kurban. Pertama, al-aurahul bayyinu Allah, yang buta dan jelas kebutaannya. Kedua, al-maridatul bayyin marud, yang sakit dan entah tampak jelas sakit. Yang ketiga, al-arja'ul bayyinu dal kuhat, yang pincang yang jelas pincangnya. Dan yang keempat, kata Nabi, yaitu yang sangat kurus. Maka dikatakan latungki, sampai dagingnya nggak tampak. Jadi kalau lebih dari itu lebih boleh, kalau pincang 2 nggak boleh lagi. Tapi kalau bawah itu boleh. Misalnya tanduknya patah boleh, kupingnya sobek boleh. Nah, cacatnya pastikan nggak ada yang kata beli. Maka kalau beli itu melibatkan ahlinya ya. Terus jalan, kalau pincang nggak boleh kita beli. Kadang-kadang kita orang umum nggak tahu itu sakit, karena kelihatan gemuk. Tapi ahli tahu, diindikasi di mata. Kan hewannya itu kalau dikasih makan potong-potong sekali sampah terus bisa gemuk. Gitu. Karena sampah kotor maka bisa banyak ulatnya di hatinya. Maka nggak boleh. Pernah di Jagir itu ada kantor keuangan negara. Itu pernah sapi gemuk ternyata kalau banyak ulat yang di hatinya. Ya, karena itu kata dokter hewan, di mata itu kita lihat ada indikasi bahwa dia sakit, meskipun kelihatannya gemuk. Jadi pastikan itu. Namun kalau cacat ini muncul setelah kita beli, boleh. Dia ada sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan begini, istaraitu kabsan liudhiyyabi. Aku pernah beli 1 kambing untuk jangan korban. Pak asal itu aliyah. Nah, aku tak pelihara. Pahalanya dimakan oleh sedekah. Tanya Nabi, ya bagaimana? Karena wahibi kambing sembelih itu korban. Sama kita mungkin lihat kambing jatuh menjadi bincang, beri temannya patah, maka boleh kalau itu setelah kita beli. Kemudian tentang pembiayaannya, untuk 1 ekor unta boleh dibiayai maksimal 10 orang.
patungan. Sapi 7 orang, kambing nggak boleh patungan. Jadi Abu Abbas mengatakan begini, safarna ma Rasulullah SAW wajah al-ashab. Kami pernah safar pada Nabi dan datanglah ada jalan. Fastarokna bil babadi sab'an babil badi asram. Maka kami bersarikat untuk sapi 7 orang, untuk unta 10 orang. Tapi untuk kambing nggak sulit patungan. Maka anak-anak kita yang mungkin dikeluar tarik 50 ribuan untuk iuran itu latihan kurban. Sedekah biasa baik itu di 9 pagi untuk sarapan boleh itu. Karena bukan kurban itu kan sedekah biasa nggak apa-apa. Namun dalam praktek kurbannya sunnahnya satu kambing untuk keluarga semuanya. Jadi Nabi itu pernah menyatakan beli 2 ekor kambing gemuk-gemuk bertanduk, kemudian mengatakan yang satu atas nama aku dan keluargaku, yang satu atas nama umatku yang berkurban. Atas nama. Maka kalau kita mungkin beli 1 ekor kambing, kita atas nama kita dan anak-anak istri kita dapat pahala semuanya. Jangan gantian. Tahun ini bapaknya kan, kalau gitu berarti pahalanya satu orang aja. Dan 1/7 ekor sapi setara dengan 1 ekor kambing. Maka patungan 1/7 sama atas nama dia dan keluarganya, karena nilainya sama. 1/10 ekor unta sama 1 ekor kambing. Bisa ada orang, kamu gak kurban, gak punya uang, udah lewat. Udah boleh atas nama kita. Kurban atas nama personal. Uangnya dari mana ya? Terima utang boleh. Utang boleh tapi syaratnya 2. Pertama ada cadangan untuk membayar utangnya, ada gaji, ada aset. Yang kedua nggak boleh pakai riba. Korban itu ibadah. Jadi dalam Islam itu ibadah ada 3 jenis: ibadah fisik, ibadah harta, ibadah gabungan fisik dan harta, merokabah namanya. Ibadah fisik kaidah umumnya nggak boleh digantikan, nggak boleh diwakili, nggak boleh sana orang puasa kan nggak boleh. Capek sholat kan nggak boleh. Itu ibadah fisik. Ibadah harta kaidahnya boleh diwakili. Maka saya zakat asal nama bulan, saya infak bulan boleh. Nabi biasa itu. Jadi Nabi itu punya cucu Husain putranya Ali. Kita lahir yang menjaga Ali, tapi Nabi saya koi diwakili benar. Saya mainnya korban atas sama orang tua saya boleh nggak apa-apa. Termasuk untuk yang meninggal. Jadi ada wanita begini, Nabi, ibuku wafat, nggak pernah wasiat. Apakah kalau infak akan manfaat untuk dan meninggal? Jadi ada wanita, dan itu bagian dari cara bakti anak untuk orang tua dan meninggal, yaitu beribadah harta atas nama orang tuanya. Maka kalau antum mau berbakti orang tua, setiap infak harian itu atas nama saya dan orang tua saya, dapat pahala langsung gitu. Boleh. Jadi kan satu ibadah boleh niatkan orang banyak. Sama korban pun boleh. Dan orang meninggal. Itu sepakat ulama kita. Karena sedekah dan orang boleh. Dan korban nilainya sedekah. Apakah harus jauhkan? Korban itu hewannya, syarat-syaratnya, umurnya sama dengan akikah. Anil ghulyami syatani wal jariyati syatun la yadurrukum dhukranan kan inatan. Akikah untuk laki-laki 2 ekor kambing dan boleh jantan, boleh betina. Nggak apa-apa. Betina lebih murah kan. Maka itu dalam kaidah akikah fikihnya itu korban. Kalau kita beli itu yang kita korbankan itu betina, ternyata sembelih ada janinnya, termasuk harus dibagikan. Kalau mati halal dimakan. Karena hadisnya begini, zakatul janini zakatumi. Penjualan janin itu cukup dengan menyembelih induknya. Tapi kalau kita sembelih kok masih janin hidup, harus disembelih. Kalau mati dah halal. Tapi kalau di Indonesia ada larangan negara-negara. Boleh yang namanya produktif nggak boleh disembelih. Itu aturan negara ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.